Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi biologi yang berjudul klasifikasi makhluk hidup. Pada materi klasifikasi makhluk hidup ini memiliki beberapa bahasan, diantaranya yang pertama yaitu pengertian klasifikasi, yang kedua tujuan klasifikasi, yang ketiga manfaat klasifikasi, yang keempat sistem klasifikasi makhluk hidup, yang kelima pengertian taksonomi, yang keenam tingkatan taksonomi, yang ketujuh contoh klasifikasi, yang kedelapan binomial nomenklatur, yang kesembilan tata cara penamaan makhluk hidup, yang kesepuluh perkembangan sistem klasifikasi, dan yang ke-11 atau terakhir adalah klasifikasi 5 kingdom. Nah, yang pertama adalah pengertian klasifikasi. Apakah kalian sudah tahu apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan atau pengkategorian makhluk hidup yang didasarkan oleh ciri-ciri tertentu. Jadi, makhluk hidup akan dikelompokkan berdasarkan persamaan cirinya. Contohnya, ada makhluk hidup yang tubuhnya ditutupi oleh bulu dan ada juga yang makhluk hidup yang tubuhnya ditutupi oleh rambut. Makhluk hidup yang tubuhnya ditutupi oleh rambut akan dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama, begitu juga dengan makhluk hidup yang ditutupi oleh bulu. Contohnya, makhluk hidup yang ditutupi oleh rambut adalah kelompok mamalia, sedangkan kelompok makhluk hidup yang ditutupi oleh bulu adalah kelompok aves. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup ini yang pertama adalah untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri persamaannya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup dan membedakannya. Nah, jadi karena makhluk hidup dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok, maka kita juga bisa tahu apa sih sebenarnya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah memberi nama bagi makhluk hidup. Yang terakhir, tujuan dari klasifikasi adalah untuk memberi nama pada makhluk hidup. Jadi dengan mengklasifikasikan, kita bisa tahu nama-nama dari makhluk hidup tersebut sehingga kita bisa mudah untuk mempelajarinya. Selanjutnya adalah manfaat dari klasifikasi. Manfaat yang pertama adalah untuk menyederhanakan objek biologi. Dari klasifikasi ini, kita tidak perlu mempelajari makhluk hidup dari spesies ke spesies lainnya. Kita dapat mempelajari makhluk hidup itu berdasarkan kelompoknya. Kemudian yang kedua, manfaat dari klasifikasi ini adalah kita bisa mengetahui hubungan kekerabatan di antara makhluk hidup. Contohnya, karena klasifikasi, kita bisa mengetahui bahwa paus lebih dekat berkerabat dengan manusia dibandingkan paus pada ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup bisa diklasifikasikan berdasarkan 3 golongan. Yang pertama sistem alamiah, yang kedua sistem artifisial, yang ketiga adalah sistem filogenetik. Sistem alamiah adalah sistem klasifikasi berdasarkan pada persamaan sifat, terutama sifat morfologi atau bentuk luar tubuh yang dicetuskan oleh Aristoteles. Contohnya seperti tumbuhan bisa dikelompokkan menjadi kelompok herba, semak, liana, peri, dan juga pohon. Kemudian adalah sistem artifisial. Sistem artifisial ini adalah sistem yang berdasarkan tujuan praktis, misalnya berdasarkan kegunaan. Nah, contohnya ini tumbuhan ini bisa berguna untuk obat-obatan, sayuran, tanaman hias, dan lain-lain. Sistem ini dikenalkan oleh Carolus Linnaeus. Selanjutnya ada juga sistem filogenetik yang melihat klasifikasi berdasarkan hubungan kekerabatan di antara organisme yang muncul. Setelahnya ada teori evolusi Darwin. Pada sistem ini, kekerabatan makhluk hidup dilihat dengan melihat kesamaan ciri morfologi, anatomi fisiologi, dan etologi atau perilaku dari makhluk hidup. Nah, sebenarnya sekarang ini sudah ada sistem modern di mana kita bisa mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan persamaan gen yang menunjukkan hubungan kekerabatan di antara makhluk hidup. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu taksonomi. Apa itu taksonomi? Taksonomi adalah salah satu dari cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang mengklasifikasi makhluk hidup. Jadi di taksonomi belajar tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Di dalam taksonomi kita akan belajar yang namanya takson. Nah, takson ini adalah unit yang digunakan untuk mengklasifikasi atau mengelompokkan suatu objek-objek biologi. Nah, jadi makhluk hidup yang memiliki persamaan akan dikelompokkan di satu takson. Lalu di antara satu kelompok takson ini akan dicari perbedaan-perbedaan karakter
yang lebih spesifik, sehingga akan terbentuk takson-takson yang lebih kecil, yang lebih mengerucut, yang lebih spesifik. Jadi takson ini itu ada tingkatannya, dari yang paling umum sampai yang paling sedikit atau yang paling spesifik. Nah, tingkatan takson sendiri itu ada 7, yaitu kingdom, phylum. Kingdom ini kerajaan, lalu ada phylum. Phylum ini biasanya digunakan di hewan. Nah, untuk di tumbuhan sendiri ada divisi, lalu ada kelas, ordo atau bangsa, lalu ada famili atau suku, genus atau marga, dan terakhir spesies atau jenis. Nah, seperti yang kita lihat di video ya, kan kingdom itu paling besar, takson yang paling besar, takson yang paling umum, takson yang anggota makhluk hidupnya paling banyak. Nah, berarti persamaan di dalam takson kingdom ini itu yang paling sedikit, karena dapat dipenuhi oleh banyak makhluk hidup. Sedangkan seperti spesies, karakteristiknya itu paling spesifik. Nah, paling anggota taksonnya itu paling kecil, jadi dia sudah paling spesifik, dan persamaan yang dimiliki oleh anggota takson spesies ini sudah banyak gitu. Nah, kalau yang di kingdom kan tadi umum, nah spesies ini dia lebih spesifik, jadi jumlah anggota takson dengan persamaan anggota takson, persamaan karakteristik dari anggota takson itu akan berbanding terbalik. Semakin umum atau semakin sedikit persamaan karakter yang dimiliki, maka anggota yang ada dalam satu takson itu akan semakin banyak. Sedangkan karakteristik, semakin banyak persamaan karakteristik, maka anggota di suatu takson itu akan semakin sedikit. Oke? Nah, kita lanjut ke contoh klasifikasi makhluk hidup. Di sini ada 2 contoh, yaitu ada kucing dan bunga mawar. Nah, kucing di sini kingdomnya animalia. Kingdom animalia berarti hewan. Jadi kucing itu satu kingdom dengan seluruh hewan yang ada. Jadi kan tadi dibilang kan kingdom itu umum kan. Jadi kucing itu kingdom animalia, dia satu kingdom dengan ikan, dengan burung, gajah, semua hewan yang ada di dunia ini. Lalu filmnya ada chordata. Nah, chordata ini itu, kenapa kucing disebut chordata? Karena saat perkembangan embrionya kucing ini memiliki notochord. Lalu kelasnya mamalia, karena kucing ini memiliki kelenjar susu dan menyusui anaknya. Lalu ordonya karnivora. Udah pada tahu dong karnivora apa, yaitu pemakan daging. Nah, familinya Felidae, genusnya Felis, dan spesiesnya Felicatus. Nah, lalu untuk bunga mawar sendiri, bunga mawar ini kingdomnya pantai atau tumbuhan. Jadi bunga mawar ini satu kingdom sama semua tumbuhan yang ada di dunia ini. Nah, lalu divisinya seperti yang tadi dibilang kan, kalau di hewan disebutnya biasanya filum, lalu di tumbuhan biasanya disebutnya divisi. Nah, divisinya itu Magnoliophyta atau tumbuhan yang berbunga, mawar kan berbunga, lalu tumbuhan yang bijinya itu biji tertutup. Nah, untuk kelasnya itu Magnoliopsida, karena bunga mawar ini itu kotiledonnya sepasang. Lalu ordonya ada Rosales, familinya Rosaceae, terus genusnya Rosa, dan terakhir spesiesnya itu Rosa hybrida. Nah, baiklah, sekian dulu materi dari saya harap dapat membantu. Akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Oke, kita masuki materi selanjutnya, yaitu mengenai binomial nomenklatur dan tata cara penamaan dalam makhluk hidup. Sebelumnya, apakah ada yang tahu tentang binomial nomenklatur? Ya, binomial nomenklatur itu adalah cara penamaan makhluk hidup dalam bahasa ilmiah yang berlaku secara universal, sehingga tidak akan terjadi tafsiran ganda dalam nama spesies tersebut. Adapun contoh nama-nama individu makhluk hidup ya dalam bahasa Indonesia yang menggunakan binomial nomenklatur. Salah satu contohnya tadi yaitu Oryza sativa, melinjo yaitu Genentum genemon. Baiklah, tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian binomial nomenklatur. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara penamaan makhluk hidup dalam bahasa ilmiah menurut Carolus Linnaeus. Yang pertama,
penamaan menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Kedua, kata pertama menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan spesies. Ketiga, kata pertama dimulai dengan huruf kapital dan kata kedua ditulis dengan huruf kecil. Nama spesies ditulis dicetak miring jika diketik dan digarisbawahi secara terpisah jika ditulis tangan. Kelima, jika kata petunjuk spesies terdiri atas dua kata atau lebih, digunakan tanda penghubung. Keenam, nama spesies diakhiri dengan notasi autor. Dan ketujuh, singkatan SP di belakang nama genus digunakan jika spesiesnya itu belum diketahui. Dan yang terakhir, nama formal diakhiri nama genus organisme yang bersangkutan ditambah akhiran AD, tumbuhan, dan ID sebagai hewan. Selanjutnya ada perkembangan sistem klasifikasi. Yang pertama ada klasifikasi dua kingdom yang dicetuskan oleh Corrales Linnaeus pada tahun 1758. Nah, di sini terdiri dari plante dan animal. Yang kedua ada klasifikasi tiga kingdom yang dicetuskan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1866. Terdiri dari plante, animal, dan protista. Ketiga ada klasifikasi empat kingdom yang dicetuskan oleh Copeland pada tahun 1956. Nah, di sini terdiri dari Monera, protista, plante, dan animal. Yang keempat ada klasifikasi 5 kingdom yang dicetuskan oleh Robert H. Whittaker pada tahun 1969. Nah, di sini terdiri dari Monera, protista, fungi, plante, dan animal. Kemudian yang terakhir ada klasifikasi 6 kingdom. Nah, di sini dicetuskan oleh Carl Woese pada tahun 1977. Terdiri dari Eubacteria, Monera, protista, fungi, plante, dan animal. Dari perkembangan sistem klasifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh klasifikasi terbagi menjadi 5 kingdom yang digunakan pada saat ini, yang terbagi menjadi Monera, protista, fungi, plante, dan animal. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kladogram. Diharapkan setelah pertemuan ini, peserta didik mampu untuk menyusun kladogram berdasarkan prinsip klasifikasi makhluk hidup. Nah, apa itu kladogram? Kladogram atau kladiktidiagram merupakan pohon evolusi atau diagram percabangan yang dibuat untuk membantu menganalisis kekerabatan pada makhluk. Nah, bagaimana sih cara untuk menyusun kladogram tersebut? Kladogram disusun dengan cara yang pertama, mendeskripsikan terlebih dahulu karakter dari makhluk hidup yang akan dijadikan sebuah kladogram. Lalu dilanjutkan dengan mengelompokkan jenis-jenis makhluk hidup tersebut, baru kemudian menentukan hubungan kekerabatan antar makhluk hidup tersebut. Nah, selanjutnya, langkah-langkah yang kita lakukan untuk menyusun sebuah kladogram, yang pertama yaitu membuat tabel karakteristik dari setiap makhluk hidup yang akan dijadikan kladogram. Lalu, dari karakter tersebut akan kita buatkan ke dalam diagram Venn. Baru dilanjutkan ke dalam penyusunan kladogram. Nah, untuk lebih pahamnya, mari kita amati contoh pembuatan kladogram berikut. Setelah langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi, selanjutnya kita akan mencoba belajar bagaimana menyusun kladogram. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba menyusun kladogram hewan. Langkah pertama dalam penyusunan kladogram yaitu membuat tabel karakteristik. Nah, pada tabel ini sudah ditentukan 6 spesies, yaitu cacing tanah, kuda laut, landak, komodo, anjing, dan simpanse. Sedangkan untuk karakteristiknya yaitu bertulang belakang, bernapas menggunakan paru-paru,
memiliki cakar dan kuku, berambut, dan termasuk hewan primata. Pada tabel ditandai dengan angka 1 dan angka 0, di mana angka 1 itu mengidentifikasi kehadiran karakteristiknya, sedangkan angka 0 mengidentifikasi ketidakhadiran karakteristik. Kita lihat cacing tanah, karakteristiknya tidak bertulang belakang, tidak bernapas dengan paru-paru, tidak memiliki cakar dan kuku, tidak berambut, dan bukan hewan primata. Pada kuda laut, dia bertulang belakang, tidak bernapas dengan paru-paru, tidak memiliki cakar dan kuku, tidak berambut, dan bukan hewan primata. Selanjutnya itu landak. Dia bertulang belakang, bernapas dengan paru-paru, tapi tidak memiliki cakar dan kuku, tidak berambut, dan bukan hewan primata. Pada komodo, karakteristiknya bertulang belakang, bernapas menggunakan paru-paru, memiliki cakar dan kuku, tidak berambut, dan bukan hewan primata. Pada anjing, bertulang belakang, bernapas menggunakan paru-paru, memiliki cakar dan kuku, berambut, bukan hewan primata. Nah, yang terakhir pada simpanse. Nah, simpanse ini sudah memiliki kelima karakteristik yang ada, yaitu bertulang belakang, bernapas menggunakan paru-paru, memiliki cakar dan kuku, berambut, serta termasuk golongan hewan primata. Nah, sampai sini kita pahami dulu ya isi dari tabelnya, di mana pada masing-masing spesies itu sudah terlihat karakteristiknya. Langkah kedua yaitu membuat diagram Venn. Nah, diagram Venn ini menggambarkan pada lingkaran terluar merupakan karakteristik yang paling umum, sedangkan pada lingkaran yang paling dalam itu merupakan karakteristik yang paling khusus. Nah, semuanya coba diperhatikan dulu gambar diagram Venn pada gambar ya. Sudah? Selanjutnya kita masukkan karakteristik yang sudah kita tentukan tadi yang ada pada tabel. Dimulai dari karakteristik yang paling umum sampai ke karakteristik yang paling khusus. Ada yang tahu kenapa cacing tanah tidak masuk ke dalam lingkaran diagram Venn? Cacing tanah tidak masuk ke dalam lingkaran diagram Venn karena cacing tanah tidak memiliki kelima karakteristik yang sudah kita tentukan tadi. Apa saja? Ya, bertulang belakang, bernapas menggunakan paru-paru, memiliki cakar dan kuku, berambut, serta termasuk hewan primata. Nah, kita lihat di situ urutannya ada kuda laut, landak, komodo, anjing, sampai ke simpanse yang memiliki karakteristik dari yang paling umum sampai ke yang paling khusus. Langkah yang selanjutnya yaitu yang ketiga, menyusun kladogram. Kladogram ini digambarkan dengan garis panah yang bercabang, di mana akan kita tulis karakteristiknya dari yang paling umum yaitu sebelah kiri menuju ke yang paling khusus yaitu sebelah kanan. Nah, dapat kita lihat di gambar dari cacing tanah, kemudian kuda laut, landak, komodo, anjing sampai ke simpanse. Setelah kita perhatikan dari kladogram, dapat kita simpulkan bahwa semakin ke kanan, hubungan kekerabatan antar spesies itu semakin dekat. Kita lihat bahwa simpanse memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan anjing dibandingkan dengan landak. Nah, setelah kita mempelajari cara membuat kladogram sendiri, pasti ada yang bertanya kan, buat apa sih Bu kita membuat kladogram itu susah-susah? Nah, manfaat dari membuat kladogram itu sendiri agar kita lebih mudah mengetahui hubungan kekerabatan antara satu spesies dengan spesies lainnya. Jadi, membuat kladogram ini sangat berguna untuk kita. Nah, setelah pembahasan kita mengenai apa itu kladogram, bagaimana cara menyusun kladogram, langkah-langkah dalam pembuatan kladogram, manfaat kladogram. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas yang akan dilakukan secara berkelompok. Dalam satu kelompok itu bisa berisi 4-5 orang. Nah, tugasnya itu adalah membuat kladogram klasifikasi pada tumbuhan. Nah, setiap kelompok itu tumbuhannya harus berbeda, tidak boleh sama. Dan untuk tata cara pembuatannya bisa dilihat dari langkah-langkah yang sudah kita lakukan bersama tadi. Nah, sekian pembahasan kita mengenai materi mengenai kladogram. Terima kasih.